Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, titik terang misteri kematian Brigadir Yosua semakin terlihat. Pasca Barreskrim Polri memeriksa Irjen Verdi Sambo, Kapolri mengumumkan ada 25 personil Polri yang tengah diperiksa karena diduga tidak profesional dalam penanganan TKP. Kapolri bahkan memutasi Irjen Verdi Sambo. Apakah telah terjadi persekongkolan jahat untuk membunuh dan mengaburkan penyebab kematian Brigadir Yosua yang sesungguhnya? Apakah setiap orang yang terlibat dalam persekongkolan jahat tersebut dapat dipidana? Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudanto, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bang Kamarudin, Pak Wahyu, Kang Asep. Selamat malam juga, selamat malam pemirsa Metro TV. Baik, Bang Kamarudin, setelah Kapolri mengungkap ada pihak yang mengambil CCTV di TKP yang disebut rusak ya Pak. Kemudian ada 25 personil yang diperiksa karena dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP. Apakah menurut Anda ini adalah indikasi kuat telah terjadi persekongkolan jahat untuk membunuh dan menutupi fakta kematian Yosua? Betul, ini adalah persekongkolan jahat melawan konstitusi, melawan undang-undang, melawan perintah presiden. Maka menurut hemat saya, supaya ada kepastian hukum, mereka jangan hanya dicopot secara administrasi negara, tetapi harus dijadikan tersangka pasal obstruction of justice atau pasal 221 KUH pidana. Karena kalau dibiasakan melawan kepada presiden, melawan undang-undang atau melawan konstitusi, nanti yang lain juga ikut-ikutan. Silakan. Menurut Anda kenapa persekongkolan jahat ini bisa terjadi? Persekongkolan jahat ini terjadi karena bukan Baradae yang menghabisi anak klien saya, tetapi adalah ada atasannya. Maka untuk menutupi perbuatan atasannya itu, maka Baradae diduga disuap atau diberikan uang untuk mengaku yang bukan perbuatannya. Sehingga untuk melancarkan skenario itu, maka dilibatkan petir untuk menyambar CCTV, dilibatkan juga pencuri untuk menurunkan dekorder, kemudian mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai undang-undang, tidak memasang polis lain, tidak melibatkan inapis, tidak memotret, tidak mengambil sidik jari, tidak melibatkan ahli forensik, tidak melibatkan uji balistik, tidak mengukur sudut-sudutnya, malah menghapus TKP, membersihkan TKP. Ini kan semua melawan hukum, melawan KUH pidana, melawan hukum acara. Jadi menurut saya orang ini tidak tepat hanya dicopot atau dimutasi, tapi yang benar jadikan tersangka, seret ke pengadilan bahwa pejabat negara tidak boleh melawan kepada konstitusi, tidak boleh melawan undang-undang, tidak boleh melawan perintah presiden. Begitu. Meskipun mereka ini adalah bawahan, meskipun mereka adalah tumbal. Ya, biar mereka bercerita atau menerangkan siapa yang menyuruh mereka. Kalau memang jenderal yang menyuruh, katakan sebutkan jenderalnya itu. Jadi untuk apa mereka dibayar dengan pajak rakyat kalau hanya untuk membangkang? Oke, Kang Asep, bagaimana kita membuktikan telah terjadi persekongkolan atau permufakatan jahat dalam sebuah kematian? Ya, di pasal 88 KUHP dikenal istilah permufakatan jahat, yaitu kejahatan dilakukan oleh seorang atau lebih melakukan tindak pidana. Jadi ada beberapa orang mufakat dan melakukan kejahatan pidana. Kejahatan pidananya banyak gitu kan. Nah, apakah dalam kasus ini ada permufakatan jahat? Selalu saya katakan kan, kita tunggu prosedur ya, tapi dengan sinyal yang diumbar oleh Kapolri, yang dinyatakan oleh Kabarreskrim, titik-titik terang itu sudah ada. Sehingga kita kan bukti-bukti itu ya harus menguatkan, ada bukti permulaan ya bahwa mereka sedang melakukan pemeriksaan. Setidaknya 25 orang, di mana 4 orang sekarang ditempatkan tempat khusus, itu kan titik-titiknya sudah nampak. Tapi kita kan selalu ajas praduga tak bersalah ya, bahwa kita tunggu berikutnya, prosedural berikutnya. Oke. Kang Asep, apakah setiap orang yang terlibat dalam permufakatan jahat itu harus dipidana? Terlepas dari dia terpaksa atau tidak, itu harus dipidana semuanya? Ya, di dalam KUH pidana itu ada alasan pemaaf, ya, alasan peringan, alasan pendiadan, dan alasan penghapus, ya. Jadi kalau permufakatan jahat artinya murni dia melakukan kejahatan apapun bentuknya, ya harus dipidana, ya. Tapi kalau misalkan yang melakukannya orang gila, sakit ingatan, ya itu jelas nggak mungkin diproses, gitu kan. Apalagi misalkan yang bersangkutan melaksanakan undang-undang, misalkan kan ada tentara, ada Polri ya, dalam peperangan dia kan melaksanakan undang-undang, ya nggak bisa ya, walaupun dia membunuh gitu. Tapi kalau di luar itu ya harus diproses. Nah, ada juga karena merintah jabatan, nah, itu hati-hati, dia alasan pemaaf, alasan peringan, dan alasan penghilang pidana. Ya.
Kalau disebut sebagai sesuai dengan perintah atasan karena tidak berani menolak, itu termasuk alasan yang mana? Peringan, pemaaf, atau bagaimana kadarnya? Ya, nah kita lihat kasusnya, dihukum terus melihat kalau dia tahu itu misalkan kejahatan, ya dia sudah memberitahukan, dia masih melaksanakan, ya nggak bisa lah gitu kan, ya. Tapi kan kita melihat kalau kita ada namanya perintah komando, nah itu yang kita harus hati-hati melihat kasusnya. Tapi kalau terang-menerang itu ada tindak pidana, ya pihak-pihak misalkan satu atau dua orang atau berapa orang masih melakukan. Misalkan tanda petik ya, menghilangkan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan beramai-ramai, ya itu nggak bisa, karena itu ada permufakatan jahat. Kan harusnya dia tahu ada SOP-nya. Oke, Pak Wahyu, Anda menyebut bahwa dengan dimutasinya ada sejumlah pejabat dimutasi bahkan sampai Irjen Sambo ya. Kemudian ada pemeriksaan 25 personil Polri terkait dengan pelanggaran etik. Ini adalah kemajuan besar dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. Kenapa Anda katakan demikian, Pak? Jadi saya tegaskan bukan dimutasi tapi dicopot. Karena dimutasi ditempatkan di Yanma dan tidak diberi jabatan, itu konteksnya beda dengan mutasi yang normal. Mutasi normal itu bisa dipindah tugas atau dipindah tempat ya, tour of duty atau tour area. Ini dicopot ini. Nah, sehingga kelihatan kemajuan. Saya ingin jelaskan posisi Kompolnas, ini kan mengawasi kinerja tim khusus ini sesuai dengan yang diminta oleh Bapak Kapolri. Sejak awal kita melihat ada hambatan dalam proses ini yang menjadikan ini berlarut-larut. Salah satu hambatan yang kita lihat itu di internal. Dan dalam evaluasi, rutin kami lapor ke Ketua Kompolnas Pak Menko Polhukam ya Pak Mahfud MD. Dalam beberapa kali kami laporan disimpulkan harus memberikan masukan kepada Pak Kapolri untuk secara tegas memotong hambatan ini. Dan itu dilakukan hari Kamis malam ketika Bapak Kapolri sudah memutuskan untuk mencopot ada 10 orang, jadi ada 15 nama yang dipindah, tapi yang dicopot itu 10 orang dari 25 orang yang diperiksa. Nah, apakah nanti mereka ini dikenakan pidana? Saya kira tadi Kang Asep sudah cerita banyak karena beliau ahlinya. Yang jelas ini sekarang prosesnya kan proses sidang disiplin dan etik. Nanti akan dipisahkan mana yang pidana, kita akan amati terus, Mbak. Langkah ini dengan adanya keputusan untuk mencopot para pejabat yang mempunyai akses langsung kepada bawahannya, maka tongkat komando sudah hilang. Nah, dengan tinggal hilang, maka keleluasaan ketika melakukan proses-proses penyidik akan lebih lancar. Pak Kapolri menyebutkan problemnya adalah pada profesionalisme ketika menangani TKP, dan itu sebenarnya kami tangkap sejak awal, tetapi memang karena kewenangan Kompolnas tidak pada penyidikan, memberikan masukan untuk bisa mengungkap adanya indikasi adanya tidak profesional itu adalah dengan bagaimana melepaskan jalur komando ini sehingga proses penulisan bisa lancar. Seperti tadi disebutkan oleh kuasa hukum tadi, itu sudah kita tangkap beberapa hal yang menjadi hambatan, seperti misalkan tidak ada polis lain, kemudian ketika TKP sudah hilang, itu kan data-data yang kita lihat, tetapi untuk bisa memastikan mana yang salah, mana yang benar, harus bagaimana kan tim penyidik. Nah, masukan yang kita berikan dan sudah langsung direspon oleh Bapak Kapolri adalah mencopot pejabat yang mempunyai akses langsung sehingga intervensi, sungkan, kekhawatiran, ketakutan itu dieliminir. Memang tidak bisa 100% dieliminir, tetapi setidaknya langkah ini sudah merupakan langkah yang sangat maju yang tadinya terhambat karena kalau nonaktif masih ada jalur komando, masih ada peserta, dan tambah lagi ada 4 orang yang ditempatkan di isolasi lah, maksudnya di isolasi itu dalam perkap tidak harus ditahan, tetapi dengan diisolasi tidak bisa komunikasi dengan pihak lain, sehingga tidak tempat mungkin. Khusus itu maksudnya apa sih Pak Wahyu? Kalau ditempatkan tempat khusus? Di tempat khusus itu bisa juga di suatu ruangan, bisa ada di dalam perkap jelas. Mungkin nanti Kang Asep bisa menjelaskan lebih detail teknisnya ya. Tetapi tujuannya adalah untuk efektivitas pemeriksaan. Karena dengan diisolasi dia tidak bisa komunikasi dengan pihak lain, tidak bisa dengan komunikasi lewat handphone, tidak bisa kontak dengan lain kecuali hanya ditanya penyidik, sehingga tidak bisa ngatur pembicaraan. Karena kalau tidak diisolasi bisa komunikasi, oh nanti kamu ngomong begini ya, kamu begini, ini bisa sudah. Berarti sementara ini selama berjalannya penyidikan, hambatan karena masih adanya jalur komando itu memang nyata ya Pak? Ya, nyata dan ketika Kapolri memutuskan untuk mencopot, membuktikan bahwa memang itu problem internal
dan sudah problem itu sudah ada solusinya dengan mencopot. Itu masukan dari kami. Sudah dibentuk tim khusus tapi masih bisa juga ya Pak dihambat? Ya begini Mbak, yang namanya tim khusus itu ketika bekerja kan kita evaluasi pasti ada tidak semuanya mulus, tidaknya lancar. Justru dari analisa kami, dari evaluasi kami kan ada 2 orang yang menempel di sana, Bu Pungki dan Pak Beni. Rutin beliau berdua itu paparan ke kita, kemudian melaporkan ke Pak Mahfud, dia diskusi. Hari Kamis sore kami rapat khusus dipimpin oleh Pak Mahfud. Salah satu masukannya mendorong sesegera mungkin Kapolri untuk melakukan langkah terhadap 25 orang ini, yaitu dengan mencopot dan beberapa hal. Dan ternyata selama tim khusus bekerja pun masih bisa diintervensi, Pak. Selama tim khusus bekerja, apakah memang masih ada intervensi dari orang-orang ini? Sehingga sampai harus dicopot. Formal kita mungkin bilang enggak, tetapi itu bisa dirasakan dengan adanya bagaimana penjelasan ketika sidang, ketika diperiksa, bagaimana pengakuan dan sebagainya. Itu kan kita tangkap semua. Nah, sehingga ada kekhawatiran dengan kemudian sudah dicopot, kekhawatiran itu diharapkan jadi hilang. Karena kan tadinya ini masih jadi komandan nih, masih bisa merintah, masih bisa negur, masih bisa menghalangi, masih tidak mau. Begitu dicopot kan jalur itu sudah diputus. Baik, ya. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti Bang Kamarudin boleh ditambahkan nanti usai jeda, tapi kita harus kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan beri kesempatan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Bang Kamarudin, jadi menurut Anda setiap orang yang terlibat dalam persekongkolan jahat, tidak peduli dia adalah bawahan yang harus menuruti atasan atau tidak, tetap harus dipidana, Bang? Betul, harus dipidana. Kenapa dia harus dipidana? Pertama, karena dia mengkhianati sumpah jabatannya. Berarti dia mengkhianati Tuhannya. Yang kedua, mengkhianati konstitusi. Yang ketiga, mengkhianati undang-undang. Yang keempat, mengkhianati perintah presiden. Kemudian yang paling pokok adalah, salah satu lagi adalah dia mempermainkan perasaan 270 juta warga negara Indonesia, termasuk warga dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, sudah tepatlah diterapkan kepada orang ini pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi bohong, bahkan mengkhianati konstitusi tadi ya. Jadi oleh karena itu tidak ada ampun buat orang ini karena melakukan kejahatan dan melawan nilai-nilai kemanusiaan, begitu. Kang Asep, bisa diterapkan pasal 14 ayat 1 soal penyebaran berita bohong? Ya, semua penyidik punya hak menerapkan pasal-pasal, misalkan ya 221 itu ya tentang menghalang-halangi penyidikan, 233 menghilangkan barang bukti. Tapi semua itu pasalnya ancamannya di bawah 5 tahun, yang 221 9 bulan, 233 4 tahun. Jadi kalau orang kalau dipidana nanti hakim yang menjatuhkan pidana. Tapi kalau ditahan, sekali lagi kewenangan penyidik, penuntut sama hakim. Kalau sekarang prosesnya masih penyidikan atau penyelidikan, ya, nah apakah penyidik sekarang boleh menahan? Nah, kita lihat pasal 21 KUHP. Ancamannya harus lebih dari 5 tahun atau pasal-pasal tertentu. Nah kebetulan pasal yang disebut oleh Pak Kamarudin tidak masuk yang ayat B-nya itu. Kecuali kalau ancamannya kan kita menolak asas. Karena sudah ada keonaran, sudah terjadi unjuk rasa di tanah air. Betul, ini masuk pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, yaitu menerbitkan keonaran. Terjadi demonstrasi di mana-mana. Ya. Tapi kan sekarang penyidik belum menentukan yang bersangkutan tersangka. Kalau yang tersangka dengan pasal itu ya silahkan saja. Tapi sekarang ini kan pernyataan Kabareskrim itu baru menyatakan ya menghalang-halangi penyidikan atau menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti. Tapi kalau pasal undang-undang pasal 14-15 tentang kebohongan itu belum dinyatakan oleh Kabareskrim. Dia menyebar kebohongan, Bapak. Dia menyebar kebohongan dengan mata tembak menembak, kemudian pelecehan dan sebagainya itu kan bohong itu. Ya boleh, Bapak menafsirkan itu boleh, tapi kan sekarang penyidik belum menyatakan itu. Ya kita mendorong penyidik supaya melaksanakan undang-undang. Jangan kita ikuti permainan mereka. Oleh karena itu saya katakan, Bapak Presiden Republik Indonesia harus membentuk tim independen supaya kita tidak dibohongi terus begitu. Libatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi Militer, Auditor Militer, Kejaksaan, lembaga-lembaga independen, PPATK, pusat uangnya. Oke, Bang Kamarudin, tadi saya bertanya kepada Anda. Menurut Anda kenapa persekongkolan jahat ini bisa terjadi? Anda bilang bahwa karena pelaku sesungguhnya bukan atau pelaku utamanya bukan Baradae. Itu berarti menurut Anda masih ada
otak utama atau dalangnya. Apakah mungkin yang menjadi otak ini adalah Baradae yang disebut menembak Yosua, atau skuad lama yang Anda sebut kerap mengancam menghabisi nyawa Yosua, atau yang lebih besar lagi? Tidak ada urusan Baradae dengan anak klien kami, tetapi skuad lama yang mengancam dia dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2022. Tapi skuad lama ini kita belum tahu ya, apakah skuad lama ini ada dalam deretan 25 personil yang diperiksa? Saya kepada penyidik sudah tahu. Sudah saya beritahu. Penyidik sudah tahu. Oke. Ya. Apa hubungannya? Apakah Kapolri dan penyidik itu mau kerja atau tidak? Karena 2-3 hari lalu saya ke Barreskrim Polri, hal yang paling sederhana saya tanya, di mana bajunya belum tahu, di mana handphonenya belum tahu, di mana sepatunya dan kaos kakinya belum tahu. Apakah kelompok Ferdi Sambo dan kawan-kawan sudah diminta keterangan? Belum. Lalu apa? Berarti kan pembohongan publik, selalu dibilang transparan. Tapi tak ada yang dikerjakan. Yang dikerjakan baru 11 saksi yang saya ajukan, ditambah dengan bukti-bukti dan penyitaan barang bukti. Tetapi setelah saya ribut di media, barulah besoknya dipanggil Bapak Ferdi Sambo, itu pun tidak sebagai saksi, tapi dipanggil sebagai kadipropam, yaitu dengan memakai baju lengkap pangkat Pak Jenderal, list merah segala macam, bahkan diantarkan oleh anggota propam mulai pangkat rendah sampai pangkat kombes pol senior. Ini maksudnya apa? Kita dipermainkan terus nasibnya. Apa kita mau ditipu-tipu? Bang Kamarudin, apakah Anda menganggap kalau tadi Pak Wahyu dari Kompolnas menganggap sudah banyak kemajuan karena sudah banyak yang dicopot, diperiksa dan sebagainya? Kompolnas itu selama ini jadi bumpernya mereka. Justru Kompolnas ini selama ini adalah terkesan jadi tukang ketuk palu atau terkesan tukang legitimasi perbuatan orang-orang jahat di kepolisian itu. Awalnya juga mereka ikut-ikutan mengatakan bahwa ini tembak-menembak gitu loh. Tapi karena kita gigih memperjuangkan, bahkan saya sudah berencana membawa ini ke forum internasional, baru mereka berubah sikap gitu loh. Pak Wahyu, jawab dulu Pak Wahyu. Iya, terima kasih. Ya silakan saja berpendapat, tetapi Kompolnas tetap konsisten pada apa yang menjadi misi kami. Dan dalam rapat terakhir dengan Pak Mahfud MD selaku Ketua, jelas sekali kami sekalian beliau menegaskan kepada teman-teman komisioner supaya tetap konsisten dengan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, yaitu jangan ditutupi buka padanya. Dan sekarang kita lakukan itu. Maka kalau pihak lain berkomentar lain silakan, tetapi kami tetap konsisten pada apa yang menjadi misi kami agar kasus ini terang benderang. Memang tidak semuanya kita buka ke publik. Kita sampaikan hal-hal yang seperti usulan sampai kemudian dicopot. Kemudian kita mendorong, walaupun usulan dari pihak kuasa hukum untuk otopsi ulang, tetapi kita juga mendorong. Artinya tidak semua hal kita sampaikan, tetapi masukan dari publik itu kita serap, kita aspirasi itu kita diskusikan, dan itu menjadi dorongan kita agar Bapak Kapolri yang pengambil keputusan awalnya kan nonaktif, sekarang sudah dicopot. Kemudian ada tindakan lagi, tentu nanti akan ada langkah-langkah lagi ketika kita lihat ada proses itu ada hambatan. Jadi kami ini ditugaskan oleh negara untuk membuat polisi ini profesional dan mandiri, dan misi itu kita lakukan dengan sejujurnya, dengan benar-benar kami lakukan secara konsisten sesuai amanah itu. Ya. Oke. Tetapi kalau ada kritik, ada masukan, kami terima juga kritik itu. Silahkan. Ya. Oke, kita fokus ke arah kemajuan dari penyidikan ini, Bang Kamarudin. Apakah menurut Anda akan ada tersangka baru dalam waktu dekat? Kalau saya jadi penyidiknya dari tanggal 8 Juli 2022 sudah harus ada tersangka minimal Baradae. Besoknya pasca dilakukan penangkapan terhadap semua orang di situ sudah harus terungkap semuanya itu. Maka untuk sekarang ini minimal tersangkanya sudah harus 9 ditambah dengan diduga 25 yang menghalang-halangi penyidikan itu. Jadi tersangkanya itu harus puluhan kan gitu. Tetapi kalau cuma terus-terusan berteori sesuai buku, sesuai undang-undang, sampai kapan pun tidak tuntas ini. Saya mau prakteknya, eksekusi gitu. Jadi ini kan penghinaan kepada negara, penghinaan kepada institusi Polri, penghinaan kepada Presiden. Mulut boleh berkata-kata manis, tapi kalau nggak dilaksanakan untuk apa? Kalau saya harus, antara pikiran, perkataan, dan tindakan itu harus selaras. Jadi jangan mulut manis tapi tindakan berbeda gitu loh. Jangan. Itu namanya munafik gitu loh. Saya tidak mau yang munafik. Saya mau yang betul-betul lurus. Apa yang dipikir, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu harus selaras begitu kira-kira, Mbak. Oke.
Kang Asep, jadi kita melihat ada dua persoalan di sini. Ada dugaan pembunuhannya yang menyebabkan kematian, satu lagi adalah penghalang-halangan proses penyidikan maupun untuk menutupi fakta penyebab kematian. Nah, bagaimana kedua hal ini bisa berjalan beriringan, Kang Asep? Ya, kita ikutin pengumuman resmi dari Kapolri dan Barreskrim ya, bahwa yang bersangkutan sebelumnya ditetapkan 338, Junto 55 dan 56. Artinya pasal penyertaan dan bantuan. Pasti kalau penyertaan lebih dari satu, bantuan pasti ada yang dibantu dan ada siapa yang membantu. Itu pasti lebih dari satu. Kita tunggulah siapa berikutnya. Nah, kemudian dengan sekarang 25 dalam tanda petik ya diumumkan oleh Pak Kapolri, berarti kan diumumkan ke Barreskrim ya ada pasal-pasal entah 221 atau 233. Ya kita tunggu pasal itu kan. Kalau nanti ditetapkan sebagai tersangka kita ikuti karena negara kita negara hukum ya, ajas legalitas semua proses harus mengikuti proses KUHP. Pasal 3 KUHP mengatakan proses peradilan menggunakan undang-undang ini, artinya dari mulai penyelidikan, penyidikan, terus berarti bahasa di KUHP. Di luar KUHP kita nggak bisa, karena itu aturannya negara hukum. Legalitas hukum acara itulah memaksa duwingin reh, ya. Tidak ada anfulun reh di situ, tapi duwingin reh memaksa. Jadi itu harus diikuti oleh siapapun penegak hukum. Ya, harus kita hormati prosedural itu dan kita ikuti tahap demi tahap. Baik, oke. Selanjutnya kita akan bahas soal, saya ingin minta tanggapan dari Bang Kamarudin soal mundurnya pengacara Eliezer. Tapi boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi. Baik. Baik pemirsa, kembali lagi dalam perbincangan masih bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada Kamarudin Simanjuntak, kemudian Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu dan juga pakar hukum pidana ada Asep Iwan Iriawan. Kembali ke Bang Kamarudin. Bang, pengacara Eliezer hari ini mengundurkan diri di Bang. Apa artinya buat Anda? Betul, karena 2 hari lalu ketika kami bertemu di TV One dalam acara 2 sisi di hadapan Bapak Komjen Susno Duwaji, saya katakan jangan membela orang yang tidak mau jujur. Jadi kalau dia tidak jujur nanti abang yang nanggung dosanya. Tetapi kalau dia jujur mau menyebutkan yang lain-lainnya, saya dukung bila perlu kita bantu melindungi dia. Tetapi dengan catatan dia sebutkan siapa-siapa saja pelaku, siapa yang menyuruh dia melakukan. Tetapi kalau dia tidak mau jujur, kasihan nanti kamu dibully orang. Dan yang kau lawan adalah Tuhan. Karena Tuhan Elohim melihat ini semua. Apa yang terjadi ini. Jadi tanya sama dia, berapa dia dibayar. Karena selalu saya bilang, libatkan PPATK, periksa rekening dia, periksa rekening keluarganya. Maka saya yakin kamu orang baik. Orang baik harus berbuat baik dan menghasilkan buah yang baik. Saya katakan begitu. Dan benar saya lihat dari muka dia itu, muka rekan Nahot itu adalah orang baik. Maka sudah wajar dia mengundurkan diri kalau memang tidak ada keterbukaan, kan begitu. Bang Kamarudin, biasanya pengacara itu kalau mundur karena apa sih? Karena klien tidak jujur atau bagaimana? Kalau klien saya tidak jujur, saya tidak mau bela. Walaupun dia bawa uang, malah saya marahi sering calon klien di sini. Kalau dia datang misalnya, kalau masih dia punya pengacara, saya tidak mau bela. Lanjutkan dengan pengacaramu. Kalau dia misalnya berbelit-belit, baru 2 hari lalu saya marahi di sini. Karena dia lihat saya viral, dia bawa ke sini kasus, dia yang memalsu-malsu dokumen, tapi dia minta dibela. Saya bilang, kau minta maaf kepada lawanmu itu. Kau salah. Jangan kamu merasa benar tapi kau sudah salah. Begitu kalau saya. Karena saya tidak mau membawa uang yang tidak benar ke rumah saya. Saya mau melihat anak istri saya bahagia. Ketika mereka tidur bisa nyenyak. Dan nanti ketika dipanggil Tuhan masuk surga. Itu yang paling penting. Harta itu bisa dicari. Tahu saya juga dulu dari kolong jembatan saya. Tahu pendiri negara ini adalah opung saya. Jadi saya tidak perlu uang terlalu banyak. Makan cuma 3 kali sehari kok. Jadi oleh karena itu selalu saya memotivasi orang supaya berkata yang baik dan benar dan menghasilkan yang baik dan benar. Kemudian saya juga tawarkan saya mau berbicara dengan Ibu PC atau Ibu Putri. Supaya ketika dia bicara sama saya pasti dia curhat dan bisa saya motivasi dia untuk berkata yang baik dan benar. Begitu kira-kira. Oke Bang Kamarudin. Pak Wahyu, tadi Kompolnas mengatakan bahwa sudah banyak kemajuan dalam penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua. Tapi yang namanya dugaan pengaburan fakta dalam kematian ini semakin kuat saja sekarang dan meninggalkan dalam tanda kutip noda, Pak. Banyak pertanyaan kenapa Polri yang merupakan penegak hukum yang tanggung jawabnya adalah mengungkap fakta malah diduga bersekongkol mengaburkan fakta kematian Yosua. Bagaimana menjawab ini, Pak? Ya, ini terus terang saja momentum bagi Polri di bulan Bayangkara ini untuk bersih-bersih. Ini Tuhan menunjukkan jalan ini, ada sesuatu problem yang dihadapi oleh Polri,
dan momentum ini bisa dijadikan introspeksi yang benar-benar mendalam untuk bersih-bersih. Berkali-kali saya sampaikan, saya mengutip ucapan dulu dosen saya, almarhum Profesor Satriodarjo, bahwa seorang polisi itu rumusnya O2+H. O yang pertama itu adalah otot, dia harus fisiknya bagus kuat. O yang pertama, O yang kedua itu otak, dia harus cerdas, dan hanya itu hati nurani. Percuma dia punya kompetensi, punya kemampuan profesional kalau hati nurani nggak ada. Ini kesempatan untuk bersih-bersih dan Tuhan sudah menunjukkan jalan ini. Statement Bapak Kapolri, statement Kabar Reskrim saya kira menunjukkan ada persoalan yang harus diungkap. Penetapan pasal dengan penyertaan yang tadi dijelaskan oleh Kang Asep dengan adanya jungto pasal 55 dan 56 itu juga menunjukkan tidak hanya sendirian. Artinya kita Kompolnas tugasnya ngawal ini semua proses kita ikuti, semua proses kita amati. Kalau memang itu baik ya kita dorong, kalau memang itu ada yang kurang ya kita koreksi, agar harapan dari Pak Presiden agar ini terang benderang sehingga citra Polri itu kembali untuk baik kembali. Kan ini ada 460.000 anggota Polri. Jangan sampai hanya karena dilakukan oleh segelintir orang institusi Polri ini menjadi runtuh. Tidak boleh. Institusi Polri tetap, karena tapi kan publik berpikirnya begini Pak Wahyu, publik berpikirnya jika seperti ini aja bisa terjadi kepada anggota Polri, apalagi ke orang awam. Saat ini kan Polri mengalami defisit kepercayaan publik yang luar biasa ya Pak. Jadi bagaimana kita mau menyelamatkan institusi Polri kalau betul ini dilakukan oleh gerombolan Pak sampai puluhan orang? Saya kira kalau puluhan orang itu nanti pengadilan yang memutuskan lah. Tetapi statement dari pimpinan Polri, Kapolri maupun dari pimpinan Reskrim, Kabar Reskrim menunjukkan ada oknum-oknum, dulu oknum namanya lah, sekarang kita sebut sebagai pelaku ya, pelaku yang memang harus ditindak dan kita harus tegas. Pencopotan ini sudah bukti ada ketegasan dan keberanian Kapolri, maka nanti akan ditindaklanjuti tentu setelah ada penetapan oleh pengadilan, sehingga tadi betul Kang Asep, prosedur kita ikuti, tetapi juga langkah-langkah dalam rangka pengembalian citra ini juga harus kita lakukan secara konsisten, sehingga jangan sampai nanti menimbulkan polemik baru. Kalau tadi Bang Komarudin bilang kita harus ucapan benar, kemudian pemikiran benar, maka saya kira ini akan kita pantau terus Bang, kita lihat sehingga nanti jangan khawatir Bang, kami akan mengawal ini. Kita terbuka kalau ada sesuatu yang kira-kira menurut Abang kurang benar, kita akan dorong terus, dan Kapolri sudah menunjukkan progres yang sangat signifikan saya kira dengan keputusan mencopot ini. Tentu nanti akan ada langkah-langkah selanjutnya dan kita tunggu saja bagaimana nanti kelanjutannya. Kita akan kawal terus agar persoalan ini dan harapan untuk terang benderang ini bisa kasus ini bisa benar-benar menjadi kenyataan ini. Baik, oke. Kang Asep, ada satu lagi orang yang dianggap sebagai tokoh sentral dalam kasus kematian Brigadir Yosua karena sebelumnya ada dugaan pelecehan seksual, yaitu adalah Ibu Putri. Sampai sekarang Ibu Putri kita tidak lihat dihadirkan sebagai saksi untuk diperiksa. Adakah upaya yang bisa dilakukan terlepas dari ada alasan bahwa sedang mengalami trauma berat? Ya, prinsip hukum itu ketika memeriksa harus sehat lahir batin, ya, jasmani, rohani. Jadi kalau sedang sakit, ya kita nggak bisa meriksa memaksa, kita harus nunggu gitu kan. Apalagi yang bersangkutan didampingi oleh psikolog kan. Nah sekarang ketika memang harus dalam keadaan sehat, sudah diperiksa. Memang harus yang bersangkutan ada di TKP, harus didengar keterangannya ya, yang bersangkutan sebagai saksi. Kalau nggak dengar sebagai saksi, apa yang dua kejadian yang sedang ramai ini kan yang bersangkutan ada di TKP. Tapi karena yang bersangkutan sekarang kita ikuti keterangan resmi ya, sedang dalam pendampingan dari psikolog, ya kita nggak bisa memaksa gitu. Penyidik juga nggak boleh. Kalau diperiksa orang tidak sehat jasmani rohani itu batal demi hukum. Boleh saya tambah masukan Bang? Silakan Bang. Baik, Ibu Putri sudah sehat. Yang tidak sehat itu diduga dokter psikolognya. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, dia sudah bisa membuat laporan kepada Polres Jakarta Selatan. Kedua, membuat laporan kepada LPSK. Ketiga, membuat laporan kepada Komnas Perempuan. Artinya orang sehat langsung bisa membuat laporan. Tetapi karena dia diduga ditangani oleh dokter psikolog yang tidak sehat, maka ada kemungkinan dia menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, ganti dokter psikolognya, pasti dia sehat. Atau bantarkan ke rumah sakit, saya yakin dia sehat. Atau pertemukan dengan saya motivasi dia dengan firman Tuhan. Saya garansi dia sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Kamarudin Simanjuntak, Pak Wahyu, dan juga Kang Asep telah bergabung bersama kami hari ini. Kita akan lihat ya seperti apa kelanjutan dari pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua.